Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 27 Februari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jonas Batlayeri ikut terseret sidang perkara dugaan korupsi PT Tanimbar Energi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020-2022. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yakni Yosenta Atua, Albian Hartoweli, Lucia Teklara Tuanak. Sidang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Aris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, Kamis 26 Februari 2026. Saksi Yosefina Yosenta Atua yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan bahwa perannya dalam proses pencairan dana penyertaan modal adalah sebagai pejabat penata usahaan keuangan atau PPK yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh bendahara. Ia menjelaskan bahwa proses dimulai dari permohonan pencairan dana penyertaan modal oleh BUMD kepada Bupati yang kemudian didisposisikan secara berjenjang hingga ke BPKAD. Setelah bendahara menyusun SPP atau surat permintaan pembayaran, saksi melakukan verifikasi berdasarkan checklist dan ketersediaan anggaran dalam DPA sebelum menerbitkan SPM untuk selanjutnya diproses di bidang perbendaharaan hingga terbit SP2D. Saksi juga mengakui bahwa dalam praktiknya terdapat kondisi di mana menurut pandangannya terdapat prosedur yang tidak sepenuhnya sesuai. Namun ia tetap memproses pencairan karena adanya perintah pimpinan. Ia pula menjelaskan pernah mempertanyakan besaran gaji yang dinilainya tidak layak, namun tetap diarahkan untuk melanjutkan proses pencairan. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat pencairan atas arahan pimpinan yakni Jonas Batlayeri sebagai kepala BPKAD masa itu sebesar 1 miliar dan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pembagian kepada 3 BUMD karena hanya memproses sesuai nominal yang tercantum dalam sistem SIMDA. Tentu keterangan saksi-saksi fakta akan menjadi pertimbangan hukum. Hingga kini sudah hampir 20-an saksi dihadirkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Masih ada saksi-saksi lain yang nantinya akan dihadirkan secara bertahap untuk menegaskan siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Ada 3 terdakwa dalam perkara tersebut. Mereka diantaranya Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Ia disidangkan bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 hingga 2023. Perkara tersebut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 6,25 miliar. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permohonan pencairan. Tadi saya dengar bahwa surat permohonan pencairan itu hanya dilampirkan surat permohonan kepada bupati yang akan berdiskusi. Ini saya perintahnya kita Yang sudah. ya.
kita nih. Ya, apakah ini kapan tahun berapa? Ya, apakah selanjutnya yang saksi tadi tanya kepada Tentu ini juga ada di inspektorat yang mana saat itu saksi Ibu Lucy sebagai sekretaris. Informasi lainnya Tribuners, 1 tahun pimpin Malteng, Zulkarnain Mario dekatkan diri ke pedagang di momentum Bukber. Tepat 1 tahun memimpin Kabupaten Maluku Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Zulkarnain Mario kian harmonis membangun kedekatan dengan pedagang Pasar Binaya. Momen keakraban terlihat begitu intens pada kesempatan buka puasa bersama pedagang dan pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah yang berpusat di Gedung Pasar Tingkat Binaya Kota Masohi, Kamis 26 Februari 2026. Bupati Zulkarnain Awad Amir, Wakil Bupati Mario Lawalata, Sekretaris Daerah atau Sekda Rakib Sahubawa dan pimpinan OPD serta pegawai turut hadir memenuhi undangan bukber dari pedagang. Selain itu, ratusan pedagang hadir memenuhi area lantai 2 gedung 4 lantai yang berlokasi di Jalan Abdullah Solisa itu. Saat diwawancarai, Bupati Zulkarnain menegaskan pentingnya membangun kedekatan dengan para pedagang. Menurut orang nomor 1 di Maluku Tengah itu, Pemda berupaya memacu daya beli komoditas yang ada di Pasar Binaya. Menurut Bupati, hubungan antar petani, pedagang, dan masyarakat begitu penting lantaran saling membutuhkan. Dikonfirmasi soal sidak pasar yang pernah dilakukan saat awal menjabat dan tindak lanjutannya seperti apa, Bupati merespons dengan tegas bahwa bakal dilakukan pembenahan. Bismillah. Tapi untuk kita semuanya, karena terkait diri dan diri dia tidak terbatas terkait dengan pedagang. Jujur saja kita sampaikan, kita berdagang ini kan untuk mendapatkan keberkahan. Ini saja waktu jahiduna fi sabilillah, kita berjihad di jalan Allah. Rasulullah ketika berdagang itu beliau selalu memegang amanah. Apa yang dititipkan oleh beliau itu beliau betul-betul menjaganya. Contoh beliau kan berdagang tidak mau. Bapak Bupati, kisah daripada Imam Ahmad bin Hanbal tadi itu banyak istighfar. Ramadan adalah salah satu antara ini semangat. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tengah, yang kami hormati Bapak. Di antara kita sekarang pedagang-pedagang ini menggunakan cara-cara yang tidak bagus. Dititipkan barang atau dititipkan modal oleh yang lain untuk pengembangan usaha mereka, ternyata banyak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dan Ibu kami persilakan kembali ke tempat. Kita akan lebih dekatkan diri dengan pedagang. Makanya kita bikin episode pertama di Pasar Binaya. Kenapa kita dekatkan diri dengan pedagang? Sebab kita lagi pacu komoditi yang ada di lapangan. Kita butuh pedagang dan juga saling membutuhkan masyarakat butuh pedagang dan sebaliknya. Kenapa? Supaya harga stabil, pedagang enak, masyarakat juga enak, petani juga sukses. Bukan Pak. Itu benar sekali. Nanti kita akan benahi beberapa hal yang sangat primer di pasar Binaya ini untuk menunjukkan para pedagang maupun para pemerintah. Bismillah. Tapi untuk kita
semuanya. Kita simak berita terakhir Tribuners, Hotong dari Nusarua Buru Selatan, pangan lokal warisan leluhur terjaga di tengah keterbatasan. Di sudut Desa Nusarua, Kecamatan Tanvena Pavan, Kabupaten Buru Selatan, tersimpan sebuah warisan pangan yang terus bertahan melawan zaman. Namanya hotong atau dalam bahasa Buru disebut peten. Bagi masyarakat setempat, hotong bukan sekadar bahan makanan. Ia adalah identitas, simbol ketahanan, sekaligus jejak sejarah panjang yang diwariskan turun-temurun sejak masa penjajahan Belanda. Ketua Komunitas Peten Nusarua, Raymond Arwi Matway menjelaskan bahwa tradisi mengolah hotong sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hotong dikenal sebagai tanaman serealia lokal dengan nama ilmiah Setaria italica. Di Maluku, khususnya Pulau Buru dan Kepulauan Tanimbar, hotong bahkan dijuluki gandum Indonesia. Sejak era kolonial, tanaman ini menjadi sumber pangan alternatif yang mampu bertahan di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hingga kini, warga Nusarua masih setia mengolahnya secara tradisional, mulai dari panen hingga menjadi bahan konsumsi sehari-hari. Prosesnya tidak mudah. Tanpa bantuan alat modern, pengolahan hotong dilakukan secara manual. Setiap ikatan hotong yang terlihat sederhana menyimpan kerja keras, ketelitian, dan waktu yang tidak sedikit. Namun keterbatasan itu tak memadamkan semangat warga. Di tengah arus modernisasi dan pergeseran pola konsumsi, masyarakat Nusarua tetap menjaga tradisi pangan lokal yang mulai jarang ditemui di banyak tempat. Secara ilmiah, hotong memiliki kandungan karbohidrat setara beras, kaya protein, lemak sehat, serta antioksidan seperti vitamin E. Kadar glukosanya sangat rendah sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tanaman ini juga dikenal tangguh. Hotong dapat tumbuh di lahan kering dan berbatu dengan tinggi 60 hingga 150 cm. Masa panennya relatif singkat, sekitar 50 hingga 90 hari dari bijinya. Maksud kami dan bijinya dapat disimpan lama setelah dikeringkan. Dahulu hotong dikonsumsi langsung sebagai pengganti nasi. Kini pengolahannya semakin beragam, mulai dari campuran beras, bubur, mie, hingga sereal. Di sejumlah wilayah seperti Tanimbar Kei, hotong bahkan memiliki nilai sakral dan disajikan dalam ritual adat. Bagi warga Nusarua, hotong bukan sekadar komoditas pangan, tetapi simbol kebersamaan. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan minimnya dukungan teknologi, mereka tetap bertahan menjaga tradisi. Meski demikian, Tribuners, potensi hotong sebagai komoditas unggulan daerah dinilai belum berkembang maksimal. Keterbatasan alat produksi, pelatihan, dan akses pemasaran menjadi tantangan utama. Masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi, baik dalam bentuk bantuan alat pengolahan modern, pendampingan usaha, hingga perluasan jaringan industri. Di balik kesederhanaannya, hotong menyimpan harapan besar agar tradisi ini tidak sekadar dikenang sebagai cerita masa lalu, melainkan terus diperjuangkan sebagai masa depan pangan lokal Maluku. Mari, siapa yang mau kasih apa ini? Nama apa? Heli. Helikopter. Yes.
Tribuners, informasi dari Buru Selatan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi